Selanjutnya, pengantar sekaligus membuka agenda pada siang hari ini oleh Mas Moch Edward Trias Palepi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber Kak Syiar dari DPP Nasdem, Kak Epa juga dari PSI dan juga anggota DPRD DKI Jakarta. Yang saya hormati nih Genzi dari Mas Iqbal Khalidin dari Net Stage Power, betul ya Mas Iqbal ya? Dan Mas Aska selaku dari Bappenas. Dan juga tidak lupa teman-teman sekalian yang hadir, para teman-teman komunitas yang bersedia hadir untuk pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman sekalian, ini saya ngadep sini aja. Nah, sini aja biar ini. Teman-teman sekalian, kami dari Muda Bicara ini salah satu platform yang lahir dari satu organisasi yang sudah kami bentuk sebelumnya, namanya Komite Independen Sadar Pemilu. Dan 1 tahun ini kami mengembangkan platform Muda Bicara ID. Jadi sekilas teman-teman sejarah berdirinya kami di Komite Independen Sadar Pemilu, kami lahir dari komunitas Mobile Legend, Kak Eva, Mbak Syiar. Jadi kita dari Mobile Legend, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong 2019 pada waktu itu, 2018, masih ada cebong kampret. Pada waktu itu kita coba untuk ikut partisipasi deh, gimana kita sebagai generasi muda untuk mencoba berpartisipasi, tidak ikut serta dalam pembelahan pada waktu itu. Dan 6 tahun berlalu kami mencoba mendirikan yang namanya platform Muda Bicara ID. Apa sih Muda Bicara ID? Mungkin Mas, ya ini ada tagline isu kami akan membahas terkait dengan isu politik, isu sosial, kebijakan dan demokrasi. Dan kebetulan saat ini kami punya program untuk tur di beberapa kota, khususnya untuk membahas terkait dengan Indonesia Emas. Jadi kami ingin mencoba mendengar dari teman-teman Gen Z dan juga para politisi di daerahnya masing-masing untuk membahas kira-kira Indonesia Emas ini seperti apa sih sebenarnya. Ada optimistis nggak untuk teman-teman Gen Z atau jangan-jangan cemas nih? Jadi ini coba kita ingin menggali di beberapa kota, dan hari ini kita di Jakarta, minggu depan kita akan ke Bandung, dan kita akan ke Bogor, dan terakhir penutup akan di Bali. Jadi kita ingin mencoba mencari optimistis apakah generasi emas, Indonesia emas yang kita citakan terwujud atau tidak. Yang kedua, Muda Bicara juga tidak hanya bergerak pada mengumpulkan komunitas, tapi kami juga punya program untuk Ghost to Campus. Jadi kita masuk ke kampus-kampus untuk mengajarkan bagaimana skill digital dan bagaimana untuk mempersiapkan teman-teman Gen Z siap untuk diterjunkan dalam dunia pekerjaan atau juga membentuk entrepreneurship. Kenapa ini kami lakukan teman-teman sekalian, Mbak Eva, Mbak Syiar? Karena sebenarnya hari ini kami ini berangkat juga dari kampus sebagai pengajar juga begitu, melihat banyak teman-teman Gen Z yang kena mental health. Jadi setelah lulus S1 bingung mau kemana, dan kejadian juga banyak Mbak di Jogja kami melihat setelah itu bunuh diri. Ini juga menjadi perhatian yang luar biasa. Apakah ini yang dimaksud dengan Indonesia Emas yang kita cita-citakan? Kok ada orang lulusan S1 nggak dapat pekerjaan, stres, bunuh diri? Ada apa yang salah ini sebenarnya? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kami mengajak teman-teman di Muda Bicara, yuk kita tur deh, kita coba mendengar dan mengajak teman-teman politisi untuk berdiskusi apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas. Jadi ini gambaran singkat kita mengenai Muda Bicara, dan kami juga mengembangkan riset dan kajian juga khusus untuk membahas teman-teman Gen Z. Dan hari ini kami sedang membahas bagaimana perilaku budaya konsumtifnya Gen Z hari ini. Dan kami sedang melakukan pengumpulan data yang harapannya nanti ini bisa menjadi gambaran 20 tahun ke depan, kira-kira optimis nggak kita membahas Indonesia Emas ini? Nah ini menjadi menjadi pertanyaan besar. Itu mungkin Mas Iqbal dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Syiar, Kak Epa juga yang mau hadir untuk pada kegiatan sore pada hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Baik, terima kasih banyak Mas Edward. Ya, jadi kita di sini juga berpartner dengan community atau komunitas, ada Net Stage Power. Ya, di sini ada Mas Muhammad Iqbal Khalidin, ya namanya sama kayak saya. Jadi ini saya nggak tahu perbedaan manggilnya apa gitu kan. Nah tapi ini ada Mas Iqbal Khalidin dari Net Stage Power, dan bersama teman-teman lainnya juga ada yang datang ke sini. Jadi kita
di sini semangatnya semangat kolaborasi dan sinergisitas. Nah, baik, terima kasih banyak Mas Edward sekali lagi telah memperkenalkan apa itu Muda Bicara ID. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini untuk Indonesia Emas bisa menjadi investasi sosial ya untuk masa depan kita yang lebih baik. Baik, saya izin duduk. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi acara pada siang hari ini saya izin memoderatori atau meng-host ya, menjadi host dalam acara ini. Saya Muhammad Iqbal Khatami, ya panggilannya Iqbal juga. Jadi di sini kita sebenarnya konsepnya adalah ngobrol santai. Kak Elva, Kak Siar, Mas Aska, Mas Iqbal. Jadi di sini kita berbagi resah lah istilahnya gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya curhat di X, curhat di TikTok atau di komentar Instagram, ya kali ini teman-teman sudah bertemu langsung nih dengan para pemangku kebijakan, politisi yang mana ini menjadi saluran kita sebenarnya. Ya, kalau di Twitter kan atau di X belum tentu juga direspon gitu kan. Nah ini kita bertemu langsung dengan pemangku kebijakan, kita bisa sampaikan apa yang menjadi keresahan kita. Jadi mohon izin, saya manggilnya Kak Elva atau Sis Elva? Oh Kak aja. Oke, Kak Elva, Kak Siar ya, kalau di Nasdem Kak ya, Kak Siar, Mas Iqbal, Mas Aska. Jadi itu yang menjadi topik kita pada hari ini, yang mana menjadi sorotan kita adalah tadi disampaikan oleh Mas Edward berkaitan dengan mental health, pendidikan dan sebagainya, dan juga kemarin sempat viral masalah lapangan pekerjaan misalkan. Ya, bagaimana kita tuh disuguhi dengan pesimistis. Ya, 2030 katanya akan ada 10 juta Gen Z nganggur. Nah, ini bagaimana respon kita, bagaimana kemudian pendapat kita, dan tentu kita butuh anak-anak muda seperti teman-teman yang bisa mendorong kebijakan apa yang itu bisa mensupport masa depan kita agar lebih cerah seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, mungkin untuk sebagai tahap awal, kita pengen dengar dulu mungkin ya, kira-kira mungkin saya dari Kak Siar dulu yang deket, nanti akan bergilir semuanya ya. Bagaimana Kak Siar sendiri memandang anak muda dan visi Indonesia Emas ini sendiri Kak, berdasarkan realita dan mungkin harapan ke depan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang pertama Mas Edward karena sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Ini apresiasi dari 4 narasumber, 2-nya perempuan, jadi udah 50%. Keren. Tapi sayangnya audiensnya tidak ada perempuan. Ya. Jadi PR kita nih Kak Elva ya. Jadi ternyata memang perempuan itu sangat minim sekali untuk punya ketertarikan dengan isu-isu seperti ini, begitu ya. Tapi kalau mungkin isu make up, isu style, mungkin mereka nomor 1, begitu. Dan teman-teman lainnya, terima kasih karena mungkin di tengah kesibukan kita masih bisa berkumpul di sini, mendiskusikan dan memikirkan bagaimana negara kita ke depan, begitu ya. Ini perlu kita apresiasi. Sejujurnya saya tidak menyiapkan materi yang mungkin sempurna begitu ya, tapi memang sudah ada yang menggelitik di pemikiran saya dan ini juga menjadi pengalaman saya sendiri begitu. Ketika saya mulai mengenal partai politik di tahun 2005 ya. 2005 itu ya masih kategori milenial lah ya. Kalau sekarang kan baru melepaskan label milenial begitu, karena sudah 42 tahun Kak Elva. Ya, jadi dan saya sedang berhadapan dengan teman-teman Gen Z. Dari pengalaman itu begitu ya, jadi ya pada akhirnya saya setuju dengan, nih saya bacakan aja supaya saya tidak salah gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar bahwa ada tulisan yang terukir di batu nisan gitu ya, konon ditemukan pada sebuah makam di Westminster Abbey, Inggris, sekitar tahun 1100 Masehi. Oke. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Ya. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak berkunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit, lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja
Dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini sementara berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, ya, nih garis bawahnya, mungkin aku bisa mengubah keluargaku, lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku, kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, saat ini Partai Nasdem mengambil isu yang mungkin sangat-sangat remeh. Soal apa itu? Soal jamban. Soal kakus. Ya. Kita mungkin tadi mendengar Kakak Edward bicara, Mas Edward bicara tentang mental health. Permasalahan mental health ini mulai dari jamban sudah ada. Ya. Jadi program ini memang baru sekitar 1-2 bulan, tapi kita menemukan fakta, menemukan cerita-cerita bagaimana mungkin di sebuah toilet yang airnya mengalir deras, tapi ada kotoran yang tidak disiram. Nah, mental health kan, permasalahan mental. Bagaimana kotorannya sendiri itu dia tidak bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semuanya, mulailah dari berpikir, apakah sekarang ini kita sudah bisa menjadi panutan? Karena urusan di jamban, di kakus ini kan tidak ada yang lihat gitu ya. Itu dituntut tanggung jawab kita sepenuhnya, bagaimana kita bisa menjaga toilet yang sudah kita gunakan bersih kembali dan bisa digunakan orang lain setelah kita. Karena saya paling emosi ketika masuk toilet sudah pengen segera membuang hajat tapi tiba-tiba harus membersihkan terlebih dahulu. Apalagi misalkan, mohon maaf, ini masalah yang sepele tapi saya rasa cukup krusial untuk kita bahas. Karena pada umumnya itu ketika toilet itu toilet bersama, maka ada sisa-sisa ya. Buang air kecil itu masih ada di sekitaran yang harus tempat kita duduk. Nah, ini laki-laki semua nih kebetulan nih. Ya. Betapa emosinya saya ketika harus membersihkan terlebih dahulu pada saat itu sedang kebelet gitu loh. Nah, bagaimana teman-teman ini ketika menggunakan toilet umum, marilah kita mulai bertanggung jawab untuk itu. Karena setelah kita pasti akan ada pengguna berikutnya. Itu menjadi kata kunci menurut saya karena kembali lagi program sanitasi ya, jadi akhirnya mengemas itu dengan sanitasi karena khawatirnya ketika kita bilang restorasi mulai dari jamban itu kayaknya terlalu ini ya, vulgar begitu ya. Dan ide ini dari Pak Surya Paloh. Tokoh sekaliber Pak Surya Paloh, beliau masih mempunyai kenangan pahit ketika sekolah SD, beliau menahan buang air kecil karena toiletnya kotor. Nah ini kan permasalahan mental juga, masih terngiang-ngiang di pikirannya karena permasalahan toilet itu tidak beres. Nah bagaimana ketika beliau sekarang ini masih memimpin Partai Nasdem, itu mempunyai kontribusi untuk memulai membangun ya karakter anak-anak itu mulai dari menggunakan toilet. Karena itu akan berdampak kepada seluruhnya. Tanggung jawab itu dimulai dari situ. Belum lagi hal-hal yang lain yang katakanlah sebenarnya tanggung jawab itu kepada diri sendiri, begitu ya. Karena misalkan seperti ini. Di usia-usia saya ini, mungkin teman-teman juga pernah dengar, usia 40 tahun itu mulai dengan usia yang berpikir, ini kita mau kemana sih, begitu. Walaupun seperti Mas Edward bilang tadi, tamat S1 bingung mau ngapain, gitu ya. Karena orientasinya cari kerja. Karena selama kuliah mungkin hanya kuliah. Coba kalau kuliah misalkan membekali diri dengan skill-skill tertentu yang itu bisa digunakan pasca kuliah. Begitu. Jadi kesadaran bahwa kita anak-anak muda ini adalah memang kedepannya menjadi harapan bangsa, itu memang harus kita tumbuhkan dari saat ini. Mohon maaf,
Di tengah saya tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga ada kritik terhadap salah satu peserta yang tidak berdiri dengan tegak, tapi memegang HP. Begitu adiktifnya kita saat ini dengan HP. Padahal kita tahu bersama ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu harus berdiri dengan tegak. Ya, setuju nggak ini? Ya kan? Cara kita menghormati negara kita ini dengan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kita berdiri dengan tegak. Tapi ada salah satu dari kita malah megang HP tidak bernyanyi, tidak berdiri tegak. Nah, bagaimana kita membicarakan negara kalau ketika dilantunkan Indonesia Raya juga kita tidak menyerapinya dengan baik. Jadi hal-hal kecil ini saja yang kita bahas. Kalau ini sudah beres, saya yakin yang lainnya akan mengikut. Begitu. Karena balik lagi, mental health itu ya ketika tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Gitu. Nah, kemudian balik lagi terkait dengan tamat kuliah, karena banyak sampai meninggal. Ya, sampai meninggal, sampai bunuh diri ini kan mengerikan ya. Mengerikan dan juga sesungguhnya ini juga saya alami. Saya ini S1-nya sastra Arab. Kalau dipikir-pikir saya mau kerja apa? Gitu kan? Tapi walaupun itu alhamdulillah gitu ya. Karena peluang untuk sastra Arab ini kan ya kalau nggak jadi guru ngaji gitu ya. Kalau nggak jadi guru ngaji jadi apa ya, penerjemah gitu ya. Dan yang sayangnya kuliah sastra Arab 4 tahun itu tidak juga dibekali kita bisa ngomong bahasa Arab. Nah jadi nanggung gitu ya. Nah jadi kemarin itu akhirnya setelah S1 apa yang saya pikirkan? Saya harus lanjut S2. Ya alhamdulillah ada rezeki begitu. Nah bagi teman-teman yang gak ada rezeki bagaimana bisa melanjutkan S2? Nah ini yang permasalahannya sebelum jauh kita membahas soal negara ini, kita bereskan pelan-pelan apa yang ada dalam diri kita. Di usia saya 42 tahun ini, saya baru sadar bahwa saya harus meluangkan waktu untuk membekali diri saya. Dari mulai saya kuliah, saya terlalu banyak memikirkan apa yang saya bisa buat untuk organisasi, apa yang bisa saya buat untuk sekitar saya, apa yang bisa saya buat untuk keluarga saya, tapi saya lupa membekali diri. Walaupun di usia seperti ini kadang-kadang saya masih disorientasi. Saya ini sebenarnya spesialisasinya apa sih? Walaupun mungkin sudah diterjun di dunia politik, apa sih yang sudah saya lakukan? Begitu ya. Nah apalagi teman-teman yang memang mungkin pengalamannya juga masih sedikit, begitu ya. Lingkungannya juga masih kecil, begitu. Nah jadi balik lagi, mulailah bekali diri. Sekarang udah banyak YouTube, ya, YouTube tentang bagaimana membekali diri. Pokoknya informasi sudah banyak. Nah selanjutnya bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia politik, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kenali dulu atau cari dulu apa kebijakan yang sangat-sangat berkaitan dengan usia Anda saat ini. Gitu. Misal, kalau ya usia sekolah, usia kuliah berarti tentang pendidikan. Kebijakan apa yang perlu dianalisa dan kemudian perlu diberikan masukan-masukan. Karena di partai politik, nanti mungkin Kak Elva bisa menambahkan, apalagi beliau sudah anggota DPRD begitu ya. Karena di partai politik ini disinilah kesempatan untuk kita membuat kebijakan, untuk menyusun peraturan-peraturan. Jadi kalau misalkan hanya masuk ke partai politik, oke mungkin untuk di awal-awal boleh lah ya, ngikut kegiatan, pertemuan-pertemuan boleh lah. Tapi supaya lagi-lagi tidak disorientasi, ngapain sih masuk partai politik? Secara jujur saya katakan, bisa dibilang saya juga di awal-awal masih disorientasi. Kenapa saya masih masuk partai politik? Alasannya satu-satunya adalah saya suka tantangan. Kalau organisasi biasa saya merasa nggak punya tantangan begitu. Saya berpikir di partai politik dengan dinamika yang cukup tinggi, maka saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hal-hal baru yang bisa saya lakukan. Gitu. Tapi makin ke sini, terus saya ngapain lagi ya, gitu ya. Nah, alhamdulillahnya memang di partai politik itu kan yang kalau kita lihat ketika musim pemilu ya, mencari calon-calon anggota legislatif. Ketika musim pilkada mencari calon-calon untuk kepala daerah.
Tapi sebenarnya di partai politik itu juga ada kegiatan pendidikan politik untuk kader-kader. Atau kegiatan pendidikan politik untuk seperti teman-teman semuanya yang punya ketertarikan dengan partai politik, dengan kegiatan-kegiatan politik. Nah, alhamdulillahnya sejak 2014 di Partai Nasdem, saya bergelut dengan sekolah legislatif atau pendidikan kepada anggota-anggota DPRD yang terpilih. Nah, ini bagi saya ini cukup menarik ya. Satu sisi kesenangan untuk berbagi ilmu bisa saya dapat gitu ya, dan juga intrik kebanyakan kan kalau di partai politik tuh ada hal intrik-intriknya ya. Nah, itu saya nggak pinter tuh. Nah, jadi ketika saya mengelola sekolah legislatif, maka ini hal yang baik buat saya. Jadi sekali lagi, kalau di Partai Nasdem, yang udah ke Partai Nasdem masih ya? Nah, udah tur gedungnya belum? Dikit-dikit. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya, kita punya program tur gedung Partai Nasdem. Pak Surya Paloh mendirikan gedung Partai Nasdem 22 lantai dengan 3 lantai khusus namanya Galeri Kebangsaan. Kak Edward dan teman-teman udah saya ajak keliling gitu ya. Nah, apa yang diinginkan Pak Surya atau di sini dalam hal ini sebagai Ketua Umum Partai Nasdem buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda untuk mengenal tokoh-tokoh yang dulu di usia mudanya mereka juga berpikir untuk bangsa dan negaranya. Ya. Nah, ada hal lucu yang terjadi ketika anak-anak muda, anak-anak sekolahan, anak kuliahan datang karena di sana ada patung-patung, ada foto-foto pahlawan. Mereka cuma mengatakan, oh ini nama jalan ya. Mereka nggak tahu kalau itu nama pahlawan. Ini yang disayangkan, karena kita mungkin sudah tidak ada lagi belajar sejarah, ya, ataupun belajar sejarah tapi sangat minim informasi. Nah, bagaimana kita juga bisa belajar dari para tokoh-tokoh dahulu yang di usia mudanya sudah memberikan kontribusi pemikiran untuk negara dan bangsa. Ya, ini mohon maaf ini lompat-lompat karena memang kalau kita saya tidak ingin membahas terlalu detail masalah mental health, kemudian juga permasalahan hal-hal besar lainnya negara ini kalau kita tidak beres dengan diri kita sendiri. Belum selesai dengan urusan diri kita sendiri. Maka saya menyarankan yang pertama adalah tadi kembali lagi bekali di usia muda ini dengan waktu yang mungkin masih cukup banyak ya. Karena mungkin hanya kuliah aktivitasnya, bekali diri dengan kemampuan-kemampuan atau skill-skill atau pengetahuan-pengetahuan yang itu nanti bisa menjadi bekal ke depannya. Yang kedua, kalau memang punya ketertarikan untuk masuk partai politik, maka pelajari terlebih dahulu juga. Ya. Apa visi dan misi partai politik tersebut? Apakah cocok dengan Anda, begitu ya? Kalau sekarang mungkin PSI terkesan terlihat sangat Gen Z ya, anak muda sekali ya. Nah, boleh dicari tahu. Apakah memang visi dan misinya juga Gen Z gitu ya? Ini banyak teman-teman saya di PSI ini. Gitu. Nah, selanjutnya, apakah aktivitas di partai politik itu juga mengakomodir anak-anak muda? Saya sangat senang sekali ketika kemarin kegiatan-kegiatan prakongres mendapatkan testimoni dari anak-anak muda, Partai Nasdem welcome dengan anak-anak muda. Ya. Saya tidak ingin menjelekkan partai lain, tapi mereka mengatakan kalau kami ke kantor yang lain, Kak, itu kita ditanyain sedetail mungkin. Kalian dari mana, urusan kalian apa, kalian mau ngapain. Nah, kalau kita di Partai Nasdem, tinggal ditanya saja, mau kegiatan apa, kegiatan ini, oke silakan. Menuju ruangan tempat kegiatan begitu. Jadi itu juga perlu dicari tahu supaya tidak terjadi apa istilahnya di awal-awal malah jadi kayak parno gitu ya. Wah, ternyata masuk partai politik menyeramkan. Nah, jangan. Jadi cari tahu dulu, cari informasi dulu bagaimana partai tersebut begitu menyikapi atau merespon terhadap anak-anak muda. Mungkin itu saja pesan di awal saya buat anak-anak muda. Saya undang teman-teman kalau datang ke Partai Nasdem silakan untuk bisa ngobrol dengan, oh iya satu lagi, kita di Partai Nasdem juga punya bidangnya, bidang pemilih, pemula dan milenial. Ya,
Jadi kita membuat bidang itu supaya bisa mengakomodir teman-teman milenial. Terima kasih. Baik Kak Siar, menarik sekali ya tadi bagaimana Kak Siar memandang positioning anak muda dalam Indonesia Emas yang perlu untuk memperhatikan bekal diri, skill dan kapasitas serta partisipasi politik yang ini punya peluang sebenarnya di sana ya Kak Siar ya. Nah lanjut ke Kak Elva, melihat bagaimana sih posisi anak muda Kak Elva melihat dalam visi Indonesia Emas ini sendiri, apa yang kira-kira menjadi catatan utama dari Kak Elva sendiri secara umum. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak teman-teman Muda Bicara, KISP, kemudian Next Stage Power atas undangannya. Menarik sekali hari ini. Kak Syiar juga salam kenal, Mas Aska, Mas Double Iqbal. Ya salam kenal, gue Elva Farhi Kolbina. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua PSI di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga puji Tuhan alhamdulillah memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Kalau kemarin di periode pertama gue di Komisi E itu kaitannya dengan pendidikan, sosial, kesehatan, budaya, pemuda, itu juga salah satu mitra SKPD dari gubernur gitu ya kira-kira. Kalau dari gue yang pertama begini teman-teman, gue memulai karir politik gue bukan anak siapa-siapa, gue nggak punya background nama panjang belakang siapa, nggak punya, jujur aja. Orang tua gue, bokap gue orang biasa, pegawai biasa, ibu gue ibu rumah tangga gitu ya. Gue juga nggak punya banyak uang gitu, tapi jujur aja jadi anggota DPRD itu adalah cita-cita gue dari zaman SMP. Jadi waktu itu, jadi nggak ngerti waktu itu apa sebenarnya tugas DPRD, masih SMP. Cuma waktu itu nonton berita, nonton TV, itu lagi pemilihan presiden melalui MPR dan DPR waktu itu masih dipilih. Terus kayak gue ngelihat, kok menarik ya orang-orang ini ya, pada pakai jas, pada pakai peci gitu kan. Terus tiba-tiba pengen aja gitu. Nah, dan dari situ kemudian gue akhirnya jalannya tuh ke sana, artinya sekolah SMA ngambilnya IPS, terus kemudian kuliah ngambilnya ilmu politik gitu ya, terus kemudian ikut organisasi kemahasiswaan, jadi presiden HMJ gitu di kampus. Dan sebetulnya jujur aja juga begitu lulus S1 waktu itu bingung juga, Kak Syiar, bukan Kak Syiar aja juga bingung nggak. Tapi pada waktu itu memang udah kayak, sepertinya apa yang inline gitu ya dengan jurusan yang gue ambil harusnya sih masuk partai politik. Tapi partai politik yang mana waktu itu masih belum tahu, karena gue sebagai ilmu politik gue punya informasi nih. Kalau misalnya gue masuk partai politik, gue bukan anak siapa-siapa, gue nggak akan bisa membangun karir politik dengan cepat. Ya kan, gue nggak bisa nih, pasti tanya lo gerbongnya siapa, lo di bawah siapa, lo siapa yang bawa lo ke sini gitu kira-kira. Dan pada waktu itu, gue sebagai anak Ciputat, waktu itu pinggiran Jakarta, kampus gue di UIN by the way. Jadi cukup minder sebenarnya pada waktu itu ya, mau meniti-meniti karir begitu, tiba-tiba hadirlah PSI dan lain-lain, akhirnya ya kesitulah arahnya kemudian. Dan puji Tuhan alhamdulillah gue akhirnya merasakan kayak begini ternyata rasanya cita-cita yang tercapai begitu. Jadi teman-teman, maksud gue adalah nggak bebas ya teman-teman mau membangun Indonesia dari sektor manapun, itu teman-teman sebagai individu punya kebebasan dan kemerdekaan untuk itu. Mau dari politik boleh, seperti Kak Syiar sama gua gitu boleh. Atau misalnya mau jadi PNS juga nggak salah gitu. Mau jadi wirausahawan juga nggak salah. Atau mau jadi seniman, mau jadi YouTuber, mau jadi influencer, itu totally nggak masalah sama sekali gitu. Tapi yang pasti ya makanya gue jadi gini, di PS itu ada program magang gitu, dan hari ini lulusannya tuh udah 200-an anak dari berbagai universitas. Kayak gue kalau nanya ngobrol ke mereka, gue pasti tanya cita-cita kamu apa gitu. Dan gue nggak tahu di sini mungkin teman-teman juga mulai bisa merefleksikan gitu, cita-cita gue apa ya sebenarnya, gue sebenarnya pengen jadi apa ya gitu.
Nah teman-teman, ketika akhirnya gue masuk ke dalam sistem gitu ya, ke dalam pemerintahan, akhirnya gue paham gitu bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan sangat punya pengaruh yang besar gitu terhadap masa depan keberlangsungan gitu ya, negara atau sebuah daerah gitu. Nah, yang paling bisa teman-teman jadikan misalnya ini sebenarnya arah negara mau kemana sih? Ini sebenarnya Provinsi DKI Jakarta tuh visi misinya mau kemana sih? Itu ada dokumen yang namanya RPJMN atau RPJPD. RPJPD itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Itu berlaku untuk 20 tahun ke depan. Dan ini masih fresh banget teman-teman, karena RPJPD yang sekarang itu memang baru disahkan kemarin. Artinya baru disahkan ini kita akan bicara Jakarta 20 tahun ke depan. Nah itulah kemudian yang dokumennya teman-teman harusnya bisa dapatkan. Kalau nggak bisa dapatkan nanti gue share juga bisa gitu. Artinya teman-teman melihat nih bagaimana kemudian Jakarta ini diproyeksikan, apalagi setelah tidak lagi menjadi ibu kota gitu misalnya ya. Mau kemana sih Jakarta ini? Tapi memang pada poin tentang kepemudaan itu angkanya memang mencemaskan gitu ya. Jadi hari ini Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu. Well, Indonesia cemas itu valid gitu. Gue juga sebenarnya masih cemas seperti itu. Gue juga sebenarnya saat ini merasa cemas. Gue nggak mau bilang kayak enggak kok, ada harapan, gue gak mau kayak gitu, jujur aja maksudnya apa yang kita hadapi di depan ini nyata gitu, kita harus hadapinya juga bareng-bareng gitu. Jangan kemudian merasa teman-teman, ini tanggung jawabnya pemerintah gitu, ini tanggung jawab bersama teman-teman, bukan kemudian, ini bisa jadi bias, ini nanti dilihat gue, lu kan anggota DPRD makanya ngomongnya gitu. Cuma menurut gue ini memang tugas bersama, bukan cuma tugas pemerintah daerah, tapi juga tugas aktivisnya, tugas anak mudanya, tugas para pengusahanya, tugas para akademisinya, ini tugas bersama teman-teman. Karena pada poin kepemudaannya di RPJPD itu yang paling mengkhawatirkan adalah itu yang harus disoroti, mungkin Bappenas lebih banyak datanya nanti ya. Tapi begini, yang mengkhawatirkan itu dari segi kesehatan dan kesejahteraan, kemudian dari sektor ekonomi juga gitu. Kesejahteraan dan sosial gitu ya, kesehatan, itu kaitannya dengan angka-angka kelahiran yang tidak diinginkan teman-teman. Makanya ini, lo kenapa ketawa? Kelahiran yang tidak diinginkan, artinya kelahiran yang tidak diinginkan itu bisa dari mana aja sih? Itu bisa dari kasus kekerasan seksual, ya terus kemudian bisa dari pernikahan di bawah umur, gitu ya, atau bisa jadi dari karena pernikahan yang di bawah umur itulah kemudian ketika seorang perempuan punya anak, usianya belum memasuki usia yang cukup dewasa gitu ya, artinya dia belum selesai mengelola emosinya sendiri gitu, itu yang kemudian akan berpengaruh pada faktor-faktor yang lain. Faktor yang lainnya itu apa? Faktor yang lainnya adalah misalnya anak-anak yang menikah ini akhirnya kan putus sekolah. Ya kan? Putus sekolah. Akhirnya itu menurun kepada tingkat pendidikan. Misalnya di DKI Jakarta. Kemudian anak-anak yang akhirnya terlanjur yang sudah menikah ini gitu ya, di bawah umur apalagi gitu misalnya, itu kemudian mengalami penurunan produktivitas. Secara ekonomi juga akhirnya mereka nggak mampu tuh bersaing gitu ya. Terus dari segi kesehatan itu juga kemudian kondisi-kondisi kesehatan ibu muda yang melahirkan gitu ya. Itu tadi gue bilang mengalami baby blues, nggak ngerti dia gimana caranya mengurus anak begitu. Itu juga hal yang sangat mengkhawatirkan gitu. Artinya ketimpangan antara penghasilan laki-laki dan perempuan gitu ya, itu juga menjadi concern gitu. Ya, teman-teman bisa bayangin, maksudnya gue tuh kalau gue pernah waktu itu ke panti sosial. Waktu itu panti sosialnya untuk disabilitas, anak-anaknya anak-anak usia sekolah. Terus gue dikasih tahu bahwa ada satu anak korban kekerasan, dia hamil sampai melahirkan. Nah kira-kira itu anaknya siapa yang mau ngurus gitu dengan kondisi yang seperti itu gitu. Terus kemudian ada lagi di daerah Tanah Abang, kasusnya pintu masuknya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi kemudian dari situ gue tahu dia punya kakaknya hamil di luar nikah, kakaknya yang satu lagi
masih SMP dia jadi pekerja tukang sapu sama ngepel di rusun, bapaknya disabilitas, kusta, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kemiskinan yang sangat-sangat struktural teman-teman gitu. Dan permasalahan-permasalahan itu kemudian yang coba diurai satu-satu gitu. Kalau konteksnya hari ini bicara Jakarta gitu ya, hari ini program-program di DKI Jakarta juga sudah ke arah sana. Ya tentunya masih butuh pengawasan dari teman-teman gitu ya, pengawasan juga dari tingkat legislatif gitu. Bagaimana kemudian misalnya bantuan-bantuan sosial pendidikan itu cuma DKI Jakarta yang punya teman-teman. Gue selalu bilang kalau misalnya reses dan sosialisasi peraturan daerah gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu tuh udah paling enak banget di DKI Jakarta. Karena kenapa? Dari mulai ibu hamil, di posyandunya dikasih makanan tambahan gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian anaknya lahir nih, ada untuk sekolah KJP ada dari SD sampai SMK, SMA, SMK kan. Untuk kuliah kemudian ada KJMU gitu kan. Terus kemudian bantuan-bantuan sosial yang lainnya itu banyak. Dan BPJS-nya pemerintah DKI Jakarta juga kalau lu KTP lu Jakarta, lu sakit misalnya ke Tangerang, lu tetap bisa pakai BPJS lu. Tapi kalau lu warga Banten, lu sakit di Jakarta, lu belum tentu bisa. Karena pemerintahnya nggak subsidi kesehatan gitu. Dan bantuan kesehatan itu adalah merupakan salah satu bentuk bantuan sosial. Itu yang juga harus difahami gitu. Itu, nah terus kemudian itu yang pertama tadi ya, kesejahteraan, sosial, pendidikan, kesehatan. Satu lagi memang lapangan pekerjaan gitu. Memang ini menjadi tantangan sekali gitu di DKI Jakarta. Bagaimana kemudian lulusan SMK-nya banyak gitu ya, tapi ternyata tidak kemudian inline dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan misalnya. Atau tidak inline kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan, atau teman-teman lulusan SMK ini bisa jadi banyak sekali tidak terinformasi. Misalnya ketika baru lulus, oh ternyata ada loh program di DKI Jakarta namanya PPKD gitu ya, untuk peningkatan kemampuan gitu ya istilahnya. Ada di sana mau jadi fotografer itu bisa ada pelatihannya. Terus kemudian mau bahkan sampai ngecat kapal laut gitu ya, ngelas di bawah laut gitu. Nah itu juga ada pelatihannya. Terus pelatihan-pelatihan yang lain yang tentunya juga dalam hal ini Komisi E pada waktu itu gue dan teman-teman juga memberikan masukan. Ini PPKD ini programnya tolong diperbarui gitu, yang lebih relevan gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu. Nah terus kemudian ada PPKD itu, terus kemudian juga ada Jakpreneur, semuanya itu teman-teman bisa akses. Atau kalaupun memang tidak bisa, misalnya kesulitan mengakses atau mau ngobrol lebih lanjut, nanti gue kasih nomor telepon gue juga baik-baik aja, maksudnya oke aja, nanti kita diskusi lebih lanjut gitu. Cuma program-program itu kemudian, dan satu lagi adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, karena ternyata itu juga angkanya mengkhawatirkan sekali di DKI Jakarta. Gue juga mikir, maksud gue kalau gue reses ya, yang datang tuh pasti ibu-ibu. Bapak-bapak aja jarang gitu. Maksud gue nggak tahu ini bisa atau tidak gitu ya, dengan keterwakilan angka anak muda yang terpilih misalnya di DPRD, gue sih pengennya sebenarnya kepikiran ada musrembang khusus anak-anak muda. Jadi yang hadir tuh anak-anak muda gitu, kebutuhan-kebutuhan mereka bisa diakomodir. Karena kalau nggak kayak begitu, nggak kedengeran suaranya. Di mana coba, gue bikin reses misalnya siang, anak mudanya lagi ngapain? Bisa jadi lagi kerja. Atau kalau yang nganggur mungkin lagi tidur, lagi rebahan-rebahan gitu kan. Enggak ada gitu, anak mudanya enggak ada. Terus kemudian misalnya gue bikin resesnya di pagi hari atau malam hari. Sama, enggak ada sama sekali yang datang, anak mudanya itu jarang sekali gitu. Sehingga tidak terdengar nih, tidak terakomodir. Kitanya juga jadi enggak tahu gitu kebutuhan teman-teman muda ini sebenarnya apa. Makanya kemudian tadi yang gue sampai nyatet nih gue. Mas Edward tadi bilang, sorry ya gue pakai gue lu. Mas Edward bilang teman-teman muda bicara juga ada riset dan kajian gitu ya dari anak-anak muda. Mas, saran gue mas, itu hasil risetnya itu kirimin ke kantor-kantor partai. Saran gue, kalau memang mau ngomongin anak muda gitu ya, lihat yang responnya bagus gitu, kirimin aja ke kantor-kantor partai, sama kirim ke komisi di DPR atau di DPRD yang berkaitan sama kepemudaan gitu. Jadi rekomendasi gitu buat mereka gitu, dan sejauh mana mereka akan bawa isu itu di rapat-rapat yang mereka hadiri di parlemen begitu. Kemudian sejauh mana juga mereka secara internal partai akan mengeksekusi program-program yang ditawarkan dari teman-teman
Gitu kalau dari gua itu, nanti mungkin selebihnya kita bisa diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kak Elva. Saya. Ya. Jadi ada korelasinya ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, langsung saja mungkin yang ketiga, langsung ke Mas Aska ya. Bagaimana menyambung tadi apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan positioning anak muda dalam visi Indonesia Emas ini seperti apa? Secara general ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Selamat sore, perkenalkan nama saya Aska Abdi Amrul Robi. Saat ini saya sebagai asisten tenaga ahli di Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN Bappenas. Kebetulan juga tergabung di komunitas Mas Edward dan teman-teman di Muda Bicara, yang mana saya ingin sedikit sharing terkait dengan rencana pemerintah seperti ya, Kak Elva, Kak Siar, Mas Iqbal, karena di sini ada para politisi seperti itu ya. Di PPN Bappenas juga sebetulnya sudah aware terhadap isu anak muda. Salah satunya yang sedang kami pegang itu terkait dengan kami merekomendasikan adanya revisi Undang-Undang Partai Politik Kak Elva, Kak Siar, yang mana kita tahu undang-undang partai politik yang kita gunakan saat ini itu merupakan produk di tahun 2011. Artinya bahwa ada pembaharuan, ada kebaruan, ada dinamika partai politik dan politik Indonesia baru sudah sekitar 15 tahun seperti itu. Dan ini adalah momentum di mana pergantian kepemimpinan merupakan peluang untuk adanya revisi undang-undang partai politik. Walaupun memang sampai saat ini kami masih mengumpulkan data, terutama data teknokratis, yang mana kami juga sadar bahwa kita juga perlu masukan dari teman-teman partai politik seperti Nasdem dan juga PSI. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan di anak muda seperti itu, karena saya juga anak muda ya, banyak teman-teman kita yang menganggap bahwa ngapain sih kita ngomongin Indonesia Emas, Mas Iqbal? Sedangkan konsep Indonesia Emas itu kan 2045, masih jauh gitu lah. Banyak masyarakat atau anak muda yang bicara seperti itu. Padahal kita tahu bersama bahwa tadi Kak Siar bilang bahwa kita harus memulai dari diri sendiri seperti itu. Nggak bisa secara instan kayak gitu. Nggak bisa kita langsung, misalnya tadi juga cerita dari Kak Elva, dari SMP gitu ya sudah bercita-cita menjadi menjadi anggota DPR seperti itu, DPRD. Jadi ada proses yang panjang yang mana kita perlu persiapkan itu. Dan saya yakin dengan hadirnya teman-teman komunitas di sini ya, ada Muda Bicara, ada KISP, ada Next Age, kemudian juga ada Jemput Suara dan lain sebagainya. Tadi saya lihat di list peserta itu menjadi sebuah momentum. Harapannya di sini menjadi sebuah momentum kita bisa konsolidasi bersama. Terutama di sini saya lihat kayaknya usianya rata-rata sekitar 20 sampai 30 tahun seperti itu ya. Kita bisa menggalang kekuatan bersama, selain mungkin ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa untuk kita bisa merubah sesuatu kita harus turun ke jalan seperti itu. Tapi harapannya selain orang-orang atau selain kelompok-kelompok tersebut, kita juga bisa menggalang konsolidasi bersama untuk mari kita sama-sama membuat sebuah karya, membuat sebuah sebuah produk yang bisa kita sampaikan nih. Di sini ada Kak Siar, di sini ada Kak Elva, yang mana saya rasa dua partai politik yang ada di sini dari beberapa partai politik lain juga inklusif bagi teman-teman anak muda. Ada banyak isu sebetulnya ya yang bisa kita konsolidasikan bersama. Tadi sudah disebut yang paling dasar kalau di Nasdem itu ada soal toilet seperti itu, atau jamban lah seperti ya. Sanitasi seperti itu ya, bahasa ilmiahnya seperti itu. Sanitasi, kemudian juga Kak Elva sedang mengadvokasikan isu tentang anak muda dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dari kebetulan ibaratnya kita punya pintu masing-masing ya. Misalnya Kak Elva dan Kak Siar di partai politik, Mas Iqbal di di NGO, kemudian saya juga ada di Kementerian PPN Bappenas, juga bisa saling berkoordinasi. Kira-kira isu apa yang bisa kita angkat bersama kayak gitu. Jadi sejauh ini ada banyak isu sebetulnya ya, tinggal bagaimana kita memfilter dan juga bagaimana kita membagi tugas seperti itu untuk membuat kajian-kajian strategis yang itu bisa dibaca oleh teman-teman yang ada di pemangku kebijakan.
Mungkin itu dulu dari saya Mas Iqbal. Baik Mas Aska, yang menarik sekali. Jadi ada 3 perspektif. Nah nanti sebelum masuk ke Mas Iqbal sebagai penanggap ya, mungkin nanti di akhir sekalian sebagai tanggapan ya. Saya coba masuk lebih dahulu ke topik yang lebih spesifik, Kak Elva, Kak Siar, Mas Aska. Tadi banyak hal disinggung ya, tapi saya pengen ulas. Jadi Indonesia Emas ini kan yang digaungkan selalu adalah indikator ekonomi. Dan memang ini relevan dengan anak muda sekarang yang saya yakin teman-teman di sini tuntutan hidupnya itu semakin tinggi. Biaya hidup semakin naik, biaya kuliah semakin naik dan sebagainya. Sehingga tuntutan ekonomi ini juga semakin tinggi. Nah ada target dari pemerintah bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu bisa 5-7% sampai dengan 2045. Dan ini tentu tidak mudah, perlu upaya-upaya bersama termasuk bagaimana anak muda ini bisa level up dalam hal ekonominya misalkan dan lain sebagainya. Yang itu tentu sangat sulit apalagi kita dihantam dengan realita tadi ya, lapangan pekerjaan yang semakin menyempit misalkan atau spesifikasi keahlian yang ini juga semakin bercampur baur seperti itu dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian mungkin saya ke Kak Siar ya. Saya lihat kemarin di Kongres Nasdem juga ada pameran UMKM dari berbagai daerah yang ini juga cukup menarik. Bagaimana kemudian partai politik melihat hal ini Kak? Bagaimana apa peran yang bisa diambil mungkin oleh partai politik atau mungkin anak muda secara umum agar kemudian kemandirian ekonomi ini bisa terbangun dari sekarang di anak muda. Karena ini yang menurut saya sangat-sangat sulit. Tidak semua orang dapat berkreatif atau punya ide untuk berdikari di atas ekonominya sendiri. Mungkin itu Kak Siar. Iya, pertanyaannya ini agak berat ini. Karena secara jujur kalau saya secara pribadi alhamdulillah ada kemudahan untuk ekonomi dalam arti saya tidak mendapat tuntutan ya dari kondisi keuangan orang tua saat itu untuk bisa mencari sendiri. Mungkin ketika S2 lah baru ada peran itu atau tanggung jawab itu. Nah, tapi banyak kita lihat contoh gitu ya. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang, jangankan anak muda, anak kecil juga udah mengerti cari duit gitu kan, ya kan? Jadi tinggal lagi nih sebenarnya kita punya keinginan gak sih gitu loh, untuk balik lagi mindset kita dalam menjalani hidup ini bagaimana gitu loh. Ingin jadi orang yang bermanfaat dan memberi manfaat atau mau jadi ya hanya pemberat atau menjadi beban, nggak hanya keluarga mungkin, jadi beban diri sendiri juga gitu loh. Nah, lagi-lagi kembali ke mindset sih di awal nih ya. Ini saya kira nih anak-anak muda yang sudah punya pendidikan, ini pasti ada kuliah semua atau masih ada yang SMA nih? Oh ada juga yang SMA ya, oke. Nah, tapi SMA ini kan sudah masuk kategori dewasa lah ya. Sudah kategori dewasa begitu ya, udah bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ya lagi-lagi memang yang pertama mungkin perhatikan teman kita. Ya. Teman sangat berpengaruh. Jangan ragu untuk menjaga jarak dengan teman yang menyia-nyiakan waktunya. Ya, berteman boleh, tetap berteman, tapi tidak menghabiskan waktu kita juga bersama dia yang tidak menghargai waktu. Nah, kemudian untuk tadi kembali lagi ke mandirian ekonomi, ya kita cari teman yang memang dari sejak kecil keluarganya sudah terdidik untuk bisa memanfaatkan segala sesuatunya, ya dalam arti maksudnya bisa berkreasi, berinovasi dan dari hasil kreasi dan inovasi itu menghasilkan uang atau menghasilkan pemasukan. Itu aja yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Jadi memang mindfulness, nah ini istilah yang lagi keren sekarang kan. Nah, mindfulness ini kesadaran penuh terhadap diri kita bahwa kita ini punya amanah untuk menjaga diri ini. Ya, kita nggak usah berat-berat dulu mikirkan 2024. Diri kita sendiri juga amanah loh. Kalau kita nggak menjaga diri ini untuk menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, kita berarti tidak amanah. Boro-boro menjadi
mendapat beban atau tanggung jawab yang besar begitu ya. Nah, alhamdulillahnya seiring waktu Kak Elva misalkan mungkin sudah berhasil nih, dianggap sudah berhasil nih menjaga amanah untuk diri sendiri sehingga mendapat amanah yang luar biasa menjadi anggota DPRD, menjadi wakil rakyat. Nah, kita-kita ini yang belum waktunya mungkin ya mendapatkan tanggung jawab yang besar, maka tanggung jawab untuk diri sendiri dulu deh diberesin. Gitu. Kalau soal ekonomi, soal bisa makan, nah, ini makan ke depan nih gimana nih? Dapat uang saku nggak dari orang tua nih, gitu kan? Kemudian ini kita belum kerja, kira-kira nanti gimana nih ke depannya? Kalau untuk itu sejauh yang saya pernah jalani, jangan itu menjadi beban pikiran kita, ya karena ya seringlah kita dengar semut aja dikasih makan sama Allah, burung aja dikasih makan sama Allah gitu ya. Yang mereka ibaratnya nggak punya pikiran, masa iya kita punya pikiran kita nggak bisa makan, kita nggak bisa survive. Nah tinggal lagi, apakah amanah yang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan ini, ada tangan, ada kaki, ada pikiran, ada segala macam ini, sudah kita maksimalkan. Ya, kesadaran itu yang saya ingin ajak kepada teman-teman semuanya, kesadaran bahwa kita sudah diberikan kekayaan yang luar biasa, anggota tubuh, jasad, fisik, pikiran, kesehatan, ya. Dan juga kemudian kita diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, ya. Banyak kan masih anak-anak yang belum bisa menempuh pendidikan. Nah, masa iya kita dengan fisik yang sehat, sempurna, sudah mendapatkan pendidikan, masih juga khawatir untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, gimana orang-orang yang mohon maaf secara fisik mempunyai keterbatasan, secara ekonomi punya keterbatasan. Ya lagi-lagi jangan mendera diri kita sendiri dengan situasi yang sebenarnya itu bukanlah hal yang menjadi suatu masalah, tapi kita menjadikan masalah. Itu tadi ya, kesannya kita nggak ada pekerjaan, terus kita mau gimana nih? Kemudian orang tua kita mohon maaf memang pas-pasan, terus kita gimana nih gitu. Nah hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi beban pikiran kita pikirin pada akhirnya membuat kita tidak produktif. Lagi-lagi syukuri pertama anugerah yang sudah kita dapat, amanah diri kita ini, ya jaga kesehatannya itu yang pertama. Jaga kesehatan dan kemudian gunakan untuk hal-hal yang baik, insya Allah yang lainnya akan mengiringi. Insya Allah teman yang tadi kita ingin cari teman yang baik gitu ya, lingkungan yang baik itu akan ngikut. Mungkin itu aja pesannya. Baik Kak Siar, jadi memang anak muda sekarang itu gampang overthinking kan. Hal-hal yang gak penting overthinking gitu. Nah menarik sekali. Saya lanjut ke Kak Elva. Jadi tadi Kak Elva cerita sebagai di Komisi E ya, bidang ya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Jadi boleh nggak Kak ceritakan kira-kira akar masalah di masyarakat ini sebenarnya apa sih berkaitan dengan ekonomi ya dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang Kak Elva temui selama turun di masyarakat sejauh ini seperti itu? Ya, thank you pertanyaannya. Kalau gue ngeliatnya gini, gue bukan ekonom ya, artinya mungkin data, riset, kajian gitu itu nanti ada lah yang lebih ahli gitu. Cuma yang akhirnya gue rasakan ketika berkoordinasi gitu ya dengan pihak eksekutif di DKI Jakarta begitu, itu banyak banget masalahnya gitu. Ada misalnya ketika bikin satu kebijakan itu kan diharapkan tidak kemudian menjadi kontraproduktif dengan kebijakan lainnya gitu ya. Misalnya jangan kemudian kita mau menghapuskan KJP menjadi sekolah swasta gratis di DKI Jakarta, tapi kemudian itu berimplikasi kepada kebijakan ekonomi gitu misalnya, karena dari KJP ini kan tadinya ada subsidi pangan gitu ya yang bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat gitu. Nah ketika kebijakan itu dihapuskan gitu misalnya, jangan kemudian masyarakat ini juga jadi menurun nih daya belinya gitu. Nah itu tantangan sekali sebetulnya, dan memang persoalan yang lebih besarnya lagi adalah jujur aja political will dari para pembuat kebijakannya itu sendiri gitu. Dari mana kemudian
risetnya tuh kacamatanya kacamata apa sih? Kita mau ngambil kebijakan, mau lihat kacamata pendidikan kah, mau lihat kacamata ekonomi kah gitu, atau kacamata ya sebagai politisi aja gitu. Makanya gue sering, maksudnya untuk diri gue sendiri gitu ya, yang paling bisa gue omongin kan diri sendiri ya gitu. Kalau mempengaruhi politisi lain udah pasti beda-beda gitu kepentingannya gitu, isi pikirannya, isi kepalanya gitu. Iya, yang bisa gue yakinkan adalah gimana kemudian kebijakan ini itu tepat sasaran tentunya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bukan hanya soal eksistensi gue sebagai politisi gitu. Karena kalau misalnya bikin kebijakan-kebijakan yang populis gitu ya, itu enak banget didengernya gitu. Itu enak banget dijualnya gitu. Tapi kan kemudian jangan-jangan dari kebijakan yang populis ini jelek nih untuk 20 tahun ke depan, gak bagus nih untuk pembangunan daerah 20 tahun ke depan gitu. Itu yang gue bisa yakinkan diri gue sendiri sebagai seorang politisi gitu. Tapi balik lagi, masalahnya itu yang paling besar adalah sebetulnya political will kalau menurut gue. Karena kadang-kadang begini, misalnya nih ya, ini misalnya gue ngangkat isu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan gitu ya. Bicara gue di Musrembang, gue bicara di RKPD, gue bicara di forum pembahasan anggaran, pembahasan di badan pembentukan daerah gitu ya. Ini tuh yang dilihat politisi lain biasanya, ini isu udah dibawa sama PSI, gak usah didukung. Nah gitu tuh, padahal kemudian itu penting banget gitu. Revisi Perda nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Itu sama sekali sudah tidak relevan gitu misalnya kan. Sudah harus ada pembaharuan, direvisi sehingga bisa jadi itu mengakomodir kondisi terkini. Misalnya pada perda tersebut belum masuk tuh perlindungan terhadap teman-teman disabilitas. Belum masuk. Kemudian belum masuk ke dalamnya perlindungan terhadap kasus kekerasan berbasis gender online. Itu kan artinya kalau nggak direvisi, ini gimana ini di DKI Jakarta? Undang-undang TPKS-nya udah ada, turunannya belum dibikin gitu kan. Nah itu tuh ada ego sektoral. Jadi kalau misalnya enggak ini isunya PSI, enggak usah. Ini tidak menguntungkan bagi kami gitu. Nah itu susah tuh. Jadi kadang-kadang ya ada kondisi-kondisi seperti itu yang jadi mandek gitu dan jadi nggak produktif. Makanya kemudian kemarin ketika akhirnya sudah ada pimpinan DPRD yang baru gitu ya, terus kemudian juga ada wakil-wakil ketua DPRD yang baru gitu, gue sampaikan, gue bilang tolonglah jadi pimpinan, jangan kemudian kita lihatnya ego sektoral. Tolong lihatnya ini kepentingan untuk masyarakat. Kita nih sebagai legislatif di DKI Jakarta ini kurang produktif. Perda-perda yang dihasilkan kemudian dalam 5 tahun masa jabatan gitu ya, itu cuma 3, cuma 5 gitu. Ya ini gue pribadi ini menjadi otokritik gitu terhadap diri gue sendiri gitu. Bisa jadi kan mengingatkan terus gitu. Lu tuh dipilih gitu sama masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya masyarakat begitu. Jadi itu tantangannya seringkali ya yang paling agak ini tricky banget gitu. Kalau soal misalnya kemudian ada tolong dong dinas kesehatan lagi ada kebijakan apa, mereka tinggal bikin riset kemudian minta persetujuan ke DPRD gitu misalnya. Itu cenderung lebih ya walaupun juga enggak lantas mudah ya gitu. Cuma kadang-kadang yang bikin makan waktu ya ego sektoral itu juga sebetulnya sangat berkontribusi begitu kalau dari gua. Thank you. Baik Kak Elva, yang menarik sekali ya, political will dan juga konflik kepentingan yang ada di panggung kebijakan kita. Nah maka inilah kenapa kita jadi penting untuk konsolidasi. Kemudian situasi di lapangan yang ini bisa kita dorong bersama-sama ke depan. Nah tadi berkaitan dengan ekonomi, mungkin saya lanjut ke Mas Aska nih. Ekonomi ini kan juga erat kaitannya dengan bagaimana kita sebagai individu untuk bisa menjadi individu yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kalau kita lihat IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia ini kan memang angkanya kalau dari segi angka, ini lebih cenderung pada stagnan dan cenderung sedikit meningkat. Tapi ini justru kadang berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi di lapangan, misalkan berkaitan dengan keterampilan, kapasitas, soft skill anak muda yang itu kadang masih kurang
masih senjang dan banyak masalah-masalah lainnya. Nah, bagaimana kemudian Mas Aska memandang SDM anak muda saat ini? Kira-kira poin atau aspek apa yang ini mungkin perlu nih untuk kita tingkatkan dan menjadi perhatian bersama seperti itu? Mungkin silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Secara dasar konsep ya, Indonesia Emas itu kan terjadi ketika 70% masyarakatnya itu usia produktif seperti itu ya. Jadi pemerintah itu membuat sebuah konsep di mana Indonesia yang yang produktif, yang baik keadaannya itu ketika di 2045 sebanyak 70% masyarakatnya ialah usia produktif seperti itu. Nah, namun saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Iqbal ya, terkait dengan bagaimana indeks pembangunan masyarakat atau manusia yang cenderung meningkat, namun ternyata skillnya yang kurang dan lain sebagainya, bahkan mencari kerja juga susah dan lain sebagainya. Nah, saya akan mulai sebetulnya dari ciri-ciri, salah satu ciri yang mungkin menurut saya ini cirinya anak muda, yaitu dekat dengan teknologi. Saya yakin bahwa teman-teman di sini minimal punya satu gadget seperti itu ya, entah itu HP, entah itu tab atau laptop. Kemudian juga saya yakin di sini punya akun media sosial lebih dari satu, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Bahkan saya hampir seluruh media sosial punya kayak gitu ya. Dan yang ketiga ialah teknologi ini juga kadang digunakan untuk mencari informasi seperti itu. Nah, dari ciri tersebutlah sebetulnya bisa kita manfaatkan ya untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri. Tadi Kak Siar juga sudah bilang bahwa ada YouTube sekarang kayak gitu. Kemudian juga banyak spot-spot tempat. Nah, mungkin ini nanti saya juga mau nanya ke Kak Elva ya, karena saya lebih lama di Yogyakarta seperti ya Kak Elva. Kalau di Yogyakarta itu kan ada spot-spot di mana kita dapat internet gratis kayak gitunya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan. Misalnya di Jogja di perpustakaan, kemudian juga di Malioboro tempat wisata bahkan ada internet gratis kayak gitu. Nah, itu kan yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi saya rasa dari teknologi ini lah Mas Iqbal bisa kita maksimalkan bagaimana kita mempersiapkan menjadi aktor-aktor Indonesia Emas ke depannya kayak gitu. Dan yang kedua ialah terkait dengan pendidikan ya, baik itu formal maupun non formal. Tadi sudah dibahas bahwa kalau tidak salah datanya masyarakat yang lulus S1 itu sangat rendah kayak gitu ya. Kalau tidak salah 1% dari kalau tidak salah seperti mungkin dikoreksi nanti dari seluruh masyarakat Indonesia. Artinya bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang cenderung belum mengemban pendidikan lebih dari S1. Walaupun saya rasa pendidikan formal juga bukan menjadi tolak ukur ya. Bukan menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang, kesiapan seseorang, tapi secara formal prosedural untuk mencari sebuah pekerjaan, untuk mendapatkan perekonomian yang layak, itu lebih banyak dilandasi oleh pendidikan formal. Artinya bahwa kita perlu mengadvokasikan bagaimana pemerintah kedepannya juga bisa memaksimalkan pendidikan yang lebih dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama bagi teman-teman yang kelompok marginal seperti itu ya, baik itu yang masyarakat miskin kota, kemudian teman-teman difabel, kemudian juga masyarakat adat. Walaupun di Jakarta saya rasa nggak ada masyarakat adat ya, kayak gitu. Itu yang perlu dipersiapkan ke depannya. Dan harapannya pasca dari agenda ini kita bisa buat agenda bareng lagi lah kayak gitu ya. Entah nanti sifatnya offline seperti ini, online, atau mungkin campaign online seperti itu Mas Iqbal. Yang bisa kita sama-sama selain menjalin silaturahmi ya, menjalin kekuatan untuk selain memberikan isu kepada pemerintah, tapi mengawal isu yang telah dicanangkan oleh pemerintah seperti itu. Mungkin misalnya pemerintahan Pak Prabowo seperti itu ya, ada salah satunya misalnya makan bergizi dan lain sebagainya, itu juga perlu kita sama-sama awasi kayak gitu. Jadi enggak hanya kita memunculkan sebuah ide, tapi kita juga bisa mengawasi program-program yang itu merupakan hak kita seperti itu ya. Itu merupakan hak kita untuk kita kawal bersama seperti itu. Itu mungkin masih sedikit dari saya. Baik, terima kasih Mas Aska. Plus dulu
narasumber kita. Nah, sebelum nanti dialog dengan rekan-rekan semua, kita di sini kedatangan satu penanggap, Mas Iqbal Kholidin dari Next Step Power. Jadi nanti kami persilahkan, kami mohonkan untuk Mas Iqbal bisa memberikan kira-kira catatan apa nih yang perlu disoroti dari apa yang sudah kita bahas tadi, terutama berkaitan dengan Indonesia Emas dari segala indikator, baik ekonomi, pembangunan manusia, dan juga pendidikan tadi. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih Mas Iqbal. Aneh ya nyebut nama sendiri sebenarnya. Oke, tentu terima kasih KSP ya, Bang Edward, Mas Aska, dan rekan-rekan yang sudah mengajak untuk dialog hari ini. Dan selamat datang juga untuk kakak-kakak ya. Ada dua Sri Kandi dan perempuan hebat di siang hari ini. Ada Kak Siar sama Sis Elva ya. Kayak lebih cocok Sis ya dibanding Kak ya. Oke. Oke. Waduh. Oke. Ya teman-teman ya, selamat siang semua. Perkenalkan saya Iqbal ya. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Iqbal juga. Saya Iqbal Kholidin. Sekarang sebagai koordinator dari Next Power, salah satu komunitas Gen Z ya. Dominasinya Gen Z, tapi kita juga ngakomodir teman-teman milenial, bahkan Gen Alpha sekalipun ya yang mau tergabung. Terus yang kedua juga selain sebagai koordinator, saya juga peneliti. Saya peneliti isu pemilu, elektoral, politik, demokrasi, dan pegiat di beberapa isu lain seperti pendidikan dan lingkungan. Untuk terlibat di advokasi bersama teman-teman masyarakat sipil lainnya. Dan ya menarik tadi beberapa hal yang disampaikan, saya cukup mencatat di beberapa poin. Ya. Yang pertama kita perlu memahami betul bagaimana visi Indonesia 2045 ya. Yang merupakan salah satu masa peluang, tapi di sisi lain sebagai kecemasan atau kemudian tantangan besar. Kita perlu pahami pertama adalah konsekuensi daripada negara yang memakai demokrasi pada akhirnya akan melahirkan tanggung jawab negara itu bukan hanya dipupuk oleh pemerintah saja, tapi juga oleh masyarakat sipil. Itu yang kan yang kemudian melahirkan ada konteks atau konsepsi daripada checks and balances di negara, kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pada akhirnya ketika negara yang memiliki sektor demokrasi yang cenderung buruk atau kemudian rendah, ya, Indonesia kan beberapa tahun kemarin sempat menempati demokrasi yang sangat baik, kayak gitu, yang lebih baik daripada beberapa dekade sebelumnya. Tapi kemudian kembali menurun kembali ya di beberapa waktu. Kebetulan sebelum di sini saya coba mengumpulkan beberapa data ya dari RPJMN, kemudian dari beberapa indeks demokrasi di kantor juga, ya itu ada kita juga membuat itu. Misalnya kita melihat di demokrasi indeks misalnya. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang buruk, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat misalnya di Freedom in the World ya, Freedom House misalnya, itu juga kita masih melihat masih kategori cukup baik. Apa konsekuensi ini? Maka kita tidak pernah heran kalau misalkan gerakan masyarakat sipil yang bentuknya aktivisme ekstraparlementer atau kemudian non-litigatif akan selalu muncul. Karena aspirasi publik itu tidak terserap dengan baik, ya, atau kemudian paling minimum ya akan berbenturan dengan ya tadi mungkin disebut dengan political will atau kemudian kehendak politik ya yang melahirkan kepentingan politik kayak gitu. Nah, ini kan yang menjadi problematika misal kita ukur 5 tahun ke belakang misalnya 2019 sampai sekarang ada beberapa kebijakan lingkup nasional sampai regional, makro ataupun mikro yang cukup bermasalah dalam porsi ya meaningful participation atau partisipasi bermakna. Sebetulnya aspek pembuatan kebijakan itu kan selalu dilandasi dengan niat baik. Kan kalau saya di Bappenas selalu bahas itu kan, kayak gitu. Tapi karena ada asumsi dan kemudian ada pembelokan tadi, itu yang menyebabkan bermasalah. Nah, ini sebenarnya tantangan paling besar menuju 2045, kayak gitu. Rancangan kita itu kan sudah ada sampai 2085 sebetulnya, atau kemudian 100 tahun dari 2015. Kayak gitu. Kurang dari 100 tahun dari 2015. Jangka sangat panjang kayak gitu. 2045 ini kan masih hitungannya sebenarnya nggak terlalu panjang. Nah, apa yang bisa kita beberapa isu ya, karena saya mewakili teman-teman Gen Z, apa sih kemudian kita khawatirkan? Satu, pastinya isu pendidikan. Keadaan demokrasi yang buruk dengan warga negara yang tidak bisa menyalurkan aspirasi dan kemudian kebijakan publik yang tidak pro kepada masyarakat, itu akan selalu melahirkan ada sekumpulan generasi yang cenderung tidak terdidik. Kita perlu melihat kalau misalnya indeks misalnya dikatakan gimana sih pemuda hari ini? Ya kita lihat teman-teman itu banyak yang literasi rendah kayak gitu. Banyak banget literasi boro-boro literasi digital ya. Literasi konvensional pun rendah kayak gitu.
Kedua, harga biaya pendidikan yang cukup mahal. Selain mahal, nggak semuanya terjangkau. Ya kan, kebijakan-kebijakan ini kan kadang baik secara tujuan dan narasi, tapi aplikasinya yang cenderung kadang tanpa pengawasan yang baik kayak gitu. Nah, itu yang pertama kita soroti. Gimana sih isu pendidikan kita? Isu pendidikan kita ini sangat kalah kalau misalnya mau membandingkan ya ke Eropa misalkan, Swedia, kemudian ke beberapa negara pendidikan maju lainnya. Di Asia Tenggara misalnya di regional kita sendiri ya, kawasan paling dekat, itu juga masih sangat kalah dengan negara-negara tetangga kayak gitu. Bahkan penyerapan tenaga industri kita masih kalah sama negara komunis seperti Vietnam. Itu kan berarti apa yang kemudian bermasalah dari negara kita hari ini. Maka ada secara pertama secara kebijakan, kedua secara landasan kebijakan, dan yang ketiga implementasi kebijakan. Itu ada 3 hal yang paling bermasalah hari ini di sektor pendidikan. Nah, yang kedua, kami juga menyoroti bagaimana sektor ekonomi, khususnya di ekonomi ketenagakerjaan. Jujur beberapa tahun kemarin ya, atau tahun kemarin, saya kan masih mahasiswa. Ini masih muda banget ya kan. Kita masih anak-anak muda ya kan. Nah, saya jadi koordinator isu ekonomi ketenagakerjaan di salah satu aliansi BEM di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah kenal BMSI ya, yang sekarang lagi nggak aksi-aksi itu ya. Oh enggak, CS kita mbak. Nah, tapi tahun lalu, di situ kita coba mengkaji dalam 1 tahun bagaimana sektor penyerapan tenaga kerja dengan lokus di beberapa daerah. Salah satunya Jogja misalnya. Yogyakarta ini lucu, dia kota pendidikan, tapi orang Jogja asli jarang yang terdidik dan upahnya minimumnya itu kecil kayak gitu. Jakarta misalnya, yang disebut sebagai New York-nya Indonesia, ya, atau kemudian sebagai tempat kita bisa dapat gaji lebih ideal dibanding tempat lain. Pada akhirnya kan enggak. UMR itu kan adalah hitungan paling minimum hidup satu orang, tapi Indonesia dijadikan ukuran dalam hidup satu keluarga, kayak gitu. Maka nggak pernah sinkron hal ini. Nah, penyerapan tenaga kerja kita, pertama kalau kita bagi dari 3 basis ilmu misalnya, ilmu sosial. Sampai 2045 tentang pendidikan ilmu sosial itu nggak terlalu dibahas di rancangan. Saya khawatir kayaknya sebagai saya juga anak ilmu pemerintahan, sis ya. Kalau tadi ilmu politik, saya ilmu pemerintahannya. Ya. Saya khawatir bisa jadi IPS ini hilang besok, kayak gitu. Dan bisa jadi orang-orang yang mau bahas tentang hukum, ekonomi, sosial, politik itu juga akan turut hilang karena tidak diurus. Memang Indonesia mau ngomongin lebih banyak porsinya akhirnya dialihkan kepada sektor penyerapan industri, ya khususnya di jenjang vokasi dan teknik. Itu kan yang jadi acuan juga. Tapi perlu ada keseimbangan. Dalam kebijakan publik itu yang paling ideal disebut ketika kebijakan publik ini seimbang. Seimbang dalam penyerapan, seimbang dalam penyaluran. Itu yang coba sering digali. Nah, maka di sektor pendidikan, maka kita bisa lihat berapa sih yang tingkat pengangguran paling tinggi selain jurusan teknik dan vokasi. Jurusan sosial, Pak. Kayak gitu. Makanya ada istilah tuh teman-teman ilmu pemerintahan kalau udah lulus bukan jadi pemerintahan sebetulnya. Jadi perbankan. Kenapa kayak gitu? Karena daya serapnya minim, kayak gitu. Ini kan yang terjadi ya. Nah, selain masalah itu juga ya, upah minimum yang rendah dan ini cukup debatable sebenarnya untuk dibahas. Tapi ini juga jadi hal yang kami kira cukup bermasalah. Kenapa? Dengan akhirnya ada upah minimum yang rendah, itu akan sebanding selaras dengan gimana nanti mereka berkeluarga dan punya anak-anak dalam menerima pendidikan. Maka yang terjadi kan kemiskinan struktural yang berputar, kayak gitu, secara teorinya ya. Itu yang kedua. Nah, isu yang ketiga yang kita sorot selain masalah itu adalah tentang isu demokrasi. Kenapa ini kita sorot? Karena ini sudah saya sampaikan tadi di awal sebetulnya. Ketika daya serap aspirasi publik ini minim, ya, yang kemudian dilingkupi dengan adanya pembatasan, kemudian adanya tindak jahatnya aparat, kemudian kita ada pelanggaran sektor HAM dan sebagainya. Ini yang kemudian mengakibatkan apa? Masyarakat jadi malas untuk menyalurkan aspirasi. Jadi ke depan jangan-jangan bukan kita menemukan dikitnya partisipasi bermakna karena memang kinerja yang kurang dari lembaga negara dan sebagainya, tapi bisa ada jadi yang terjadi adalah apa? Masyarakat yang enggan untuk memberikan aspirasi. Maka tadi mulai muncul nih, kita bisa memprediksi ini fenomena misalkan ketika DPR membuat wadah penyerapan aspirasi misalnya, yang datang hanya segelintir orang dan tidak mewakili daripada kebutuhan, kayak gitu. Ini kan terjadi bukan hanya karena DPR-nya kurang ngejaring orang sebetulnya, tapi juga ada blocking yang dilakukan oleh masyarakat karena ada satu ketidakpercayaan atau minim kepercayaan. Yang kedua apa? Kedua ketakutan untuk menyampaikan pendapat, kayak gitu.
Makanya nggak heran ketika kita masih dikategorikan antara cukup baik sampai buruk dalam sektor demokrasi. Nah, saya kira ketika permasalahan-permasalahan ya, sebenarnya banyak banget kalau misalnya di RPJMN itu kita bisa ngelihat ada sekitar 6 lokus isu yang kemudian kalau misalnya kita lihat lagi diturunkan ada sekitar 14 ya turunan isu yang mana dari situ kita ambil dari next itu 3 isu tadi. Secara pendidikan, kemudian secara demokrasi, yang kemudian secara ekonomi. Nah, dalam 3 isu ini aja kita melihat bagaimana mana yang menjadi peluang, mana yang menjadi tantangan. Dan ini PR besar kayak gitu. Tadi kan disampaikan sama di awal ya, disampaikan kalau misalkan ada kekhawatiran misalkan ketika minimnya partisipasi, kemudian kita yang sering gagap melihat isu, dan paling terakhir adalah kita perlu untuk mengurus diri sendiri. Saya perlu memberikan pandangan bahwa akan sulit seorang warga negara mengurus diri hidupnya sendiri ya ketika dia sendiri belum mengenal dirinya. Di mana proses mengenal itu kan konsepsi budaya. Konsep pembangunan pendidikan kan dari awal adalah pembangunan budaya, bukan pada pembangunan industri. Ketika itu semakin beralih, maka akan sulit seseorang itu mengenal hidupnya sendiri, mengenal keluarganya, mengenal lingkungan sekitar rumahnya. Kayak gitu. Dan apa yang terjadi dari ini semua, akhirnya akan timbul di masyarakat Indonesia yang tidak Indonesia. Seperti apa ditampilkan seperti tadi, contohnya pas kita nyanyi misalnya Indonesia Raya dan sebagainya. Akan ada kondisi kita tidak menghargai budaya, bukan hanya budaya tentang wayang, ondel-ondel, tari piring dan sebagainya, tapi budaya ada tentang hidup. Value of life bahasanya, nilai dari kehidupan. Itu yang akan semakin minim dan saya kira itu adalah tantangan terbesar Indonesia. Karena 2045 ketika banyaknya manusia produktif, maka Indonesia harus memikirkan bagaimana mereka ini memahami tentang budaya, budaya kebinekaan, budaya keindonesiaan, budaya produktif, budaya kolegial, kolektif, dan lain sebagainya dalam kehidupan berbangsa. Itu yang kemudian melahirkan banyak produk-produk kebijakan yang baik dan tentu dukungan yang baik. Saya kira seperti itu Mas Iqbal dan teman-teman semua. Semoga bisa jadi bahan acuan seperti itu. Baik, terima kasih Bro Iqbal. Oke, menarik sekali ya. Jadi banyak hal sebenarnya secara general kita singgung dan tentu ini akan kurang jika tidak melibatkan suara dari teman-teman semua. Nah, setelah ini saya akan persilakan kepada teman-teman yang mungkin ingin langsung menyampaikan apa yang menjadi suara dan keresahan pada para narasumber kita